UIN Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Arnelia Pradina dengan NIM 105220073 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, kelas IP 1D. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Dasar-Dasar Ilmu Sosial dengan dosen pengampu Ibu Mariatul Kiptiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman 1 semester materi dasar-dasar ilmu sosial dari filsafat sampai dengan psikologi. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philos artinya cinta atau philia persahabatan, dan sophia artinya kebijaksanaan. Secara etimologi artinya cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Secara praktis artinya adalah alam berpikir. Karakteristik berpikir filsafat ada 3, 1 sifat menyeluruh, 2 sifat mendasar, dan 3 spekulatif. Cabang filsafat bisa kita lihat sendiri dari tabel berikut ini. Selanjutnya ilmu. Filsafat ilmu artinya dasar memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Ciri-ciri ilmu: 1. Objek, pokok permasalahan yang dikaji. 2. Metode, cara atau langkah sistematis memperoleh pengetahuan ilmiah. 3. Universal, kebenaran bersifat umum. 4. Sistem, mempunyai hubungan satu dan yang lain. Struktur ilmu ada 4, 1 fakta, 2 konsep, 3 generalisasi, 4. Baiklah, selanjutnya struktur dan peranan ilmu. Kata struktur menurut Ford dalam buku Pengantar Ilmu Sosial karangan Dadang Supardan dijelaskan bahwa struktur mengacu pada bagian-bagian dari suatu objek dan tata cara yang saling berhubungan. Selanjutnya, memahami konsep mengenai arti dan struktur ilmu. Suwaha mendefinisikan bahwa suatu disiplin ilmu adalah bentuk konsepsi yang membatasi konsepsi pokok masalah yang diselidiki dari suatu disiplin dan pengendalian terhadap penelitiannya. Jadi ilmu itu memiliki unsur dari bagian-bagian yang terlindungi dalam ilmu. Struktur ilmu pengetahuan adalah seperangkat pernyataan kunci dan metode penelitian yang akan membantu memperoleh jawabannya, serta sebagai fakta, konsep, generalisasi dan teori yang akan membawa kita untuk memahami ide pokok dari suatu disiplin ilmu yang bersangkutan. Peran ilmu dalam kehidupan manusia, terutama ilmu sosial, ilmu itu sangat dibutuhkan karena untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat, guna mendeskripsikan, memprediksi, serta menjawab isu-isu sosial. Sosiologi. Secara sejarah perkembangan sosiologi awalnya hanya bagian dari ilmu filsafat sejak abad ke-19. Teori-teori dan konsep-konsep filsafat itu telah berubah. Pencetus sosiologi sebagai ilmu sosial 1 August Comte dari tahun 1798 sampai dengan 1857. Yang kedua, Cours de Philosophie Positive tahun 1842. Secara etimologi, kata sosiologi diambil dari Latin socios artinya kawan atau teman, Yunani logos kata atau berbicara. Sosiologi berbicara mengenai masyarakat atau ilmu tentang masyarakat. Sejarah sosiologi tercatat lahir pada tahun 1842. Manfaat sosiologi dapat melihat dengan jelas siapa diri kita, baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok atau masyarakat. Mampu mengkaji tempat kita dalam masyarakat dan dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya. Fungsi manusia sebagai makhluk hidup tidak divide sesuatu hal yang tidak bisa dibagikan. Peran sosialnya itu dari tindak perilaku seseorang. Kita sebagai makhluk sosial, kita punya peran tersendiri. 1. Mengetahui karakteristik dari seseorang. 2. Bisa menempatkan diri pada situasi tertentu. 3. Mampu menyeimbangkan diri sendiri dengan lingkungan. 4. Bisa mempertegas pasti membutuhkan lingkungan sosial. Peran sosial individu didapatkan dari proses yang disebut sosialisasi. Sosialisasi itu perintegrasian dalam sebuah kelompok, sedangkan kulturasi sebagai penanaman budaya pada individu. Proses akulturasi lebih diarahkan adat istiadat dan perilaku. Misi dari kepribadian manusia sebagai makhluk individu: 1. Pengetahuan, 2. Perasaan, 3. Dorongan atau naluri. Proses sosial dan interaksi sosial. Pengertian proses sosial. Proses sosial merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Contohnya, pengaruh mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dan hukum, dan lain-lain.
dan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Bentuk-bentuk interaksi sosial: 1. Asosiatif, 2. disasosiatif. Proses interaksi sosial terjadi ketika terdapat pula pihak yang berinteraksi dengan melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah syarat penting terjadinya proses interaksi sosial. Tanpa proses interaksi sosial tidak akan muncul. Selanjutnya, masyarakat dan kebudayaan. Simpati adalah bagaimana sikap kita kepada seseorang agar tercipta interaksi sosial. Identifikasi suatu pemberian khas dari diri sendiri. Identifikasi sebagai salah satu agar terciptanya interaksi antar masyarakat. Budaya bisa didefinisikan sebagai hasil karya cipta dan kerasa. Manusia bisa menciptakan karya cipta dan kerasa. Wujud kebudayaan itu berupa tindakan dalam wujud artefak bangunan. Kebudayaan itu ciptaan. Kebudayaan daerah itu dapat dibatasi demonstrasi. Kebudayaan nasional yang ada di daerah-daerah, kalau diamati memang terdapat berbagai kebudayaan, misalnya rumah adat. Selanjutnya, antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos, yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Dalam pengertian bernalar, berakal, atau secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Dalam melakukan kajian terhadap manusia, antropologi mengedepankan dua konsep penting, yaitu holistik dan komparatif. Karena itu, kajian antropologi sangat memperhatikan aspek sejarah dan penjelasan menyeluruh untuk menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial, ilmu hayati alam, dan juga humaniora. Ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang sosial yang membahas teori dari politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Ilmu politik adalah salah satu cabang ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya, yakni sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Dengan demikian, maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tersebut yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok grup. Baiklah, selanjutnya ilmu hukum. Ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu sosial yang memfokuskan objek kajiannya pada masyarakat. Kita pahami merupakan suatu sistem sosial sehingga mempunyai banyak segi, sehingga tidak tepat jika hanya memahami hukum sebagai satu bentuk peraturan perundang-undangan saja. Lebih dari itu, hukum dipandang dari ilmu sosialnya adalah suatu gejala sosial yang nyata lahir dari realita dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dipandang sebagai suatu gejala yang nyata merupakan perwujudan dari kebutuhan masyarakat akan suatu ketertiban dan keteraturan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum selain dipandang sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat, hukum juga berfungsi sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substansial. Hukum sebagai suatu tatanan tertib sosial mempunyai banyak dimensi, sehingga hukum juga harus dikaji dalam tataran empiriknya. Karena ciri hukum tidak dapat dipahami tanpa ada kajian empirik mengenai hubungan-hubungan ketergantungan antara aspek ketertiban hukum yang bervariasi yang mengarahkan kepada kecenderungan ciri hukum tertentu. Baiklah, selanjutnya ilmu sejarah. Menurut Supardan, istilah bahasa Arab berasal dari bahasa Arab yakni sajarotun, yang artinya pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu hal peristiwa dalam suatu kesinambungan histori yang bersumber dari bahasa Yunani kuno historia, yang berarti belajar dengan bertanya-tanya. Kata historia diartikan sebagai telaahan mengenai gejala-gejala, terutama hal ihwal manusia dalam urutan kronologi. Manfaat belajar sejarah. Ada sebuah kutipan dari tokoh besar kemerdekaan kita, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, yang berbunyi Jus Merah, yang merupakan singkatan dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dari kutipan tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya peran penting sejarah sangat berdampak besar bagi sebuah kehidupan, baik kehidupan bangsa dan dunia. Setiap perjalanan hidup seseorang, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi di masa kini, adalah sebuah bagian dari sejarah. Maka dari itu kita tidak boleh melupakan sejarah, karena itulah yang membentuk pribadi seorang saat ini. Selanjutnya ilmu ekonomi. Ekonomi membahas tentang bagaimana kita berurusan dengan kelangkaan. Sumber daya kita terbatas untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas.
terbatas. Itu muncul kelangkaan. Ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial karena mengeksplorasi masyarakat dan perilaku manusia. Secara khusus, itu membahas tentang bagaimana pelaku ekonomi mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pelaku ekonomi terdiri dari 3 kelompok, 1 rumah tangga, 2 bisnis, 3 pemerintah. Selanjutnya ilmu geografi. Istilah geografi sudah kenal sejak zaman Yunani kuno. Geografi merupakan ilmu yang menggambarkan keadaan bumi. Perumusan yang sederhana ini mengalami perubahan setelah kemajuan zaman. Menurut Paul Clavel 1976 berpendapat bahwa geografi selalu ingin menjelaskan gejala-gejala dari segi keruangan. Dan adapun menurut UNESCO 1966 mendefinisikan geografi sebagai agen sintesis kajian penghubung ruang, sains dan penggunaan tanah. Menurut Claudius Ptolemaeus berpendapat bahwa mempelajari hal baik yang disebabkan oleh alam atau manusia dan mempelajari akibat yang disebabkan oleh perbedaan itu. Pintaro berpendapat bahwa geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, baik secara fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, ekologi dan regional untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan. Hakikat ilmu geografi adalah mempelajari gejala-gejala permukaan bumi secara keseluruhan dengan memperhatikan tiap-tiap gejala dengan teliti secara ekstraksi, interrelasi dan integrasi keruangan. Yang terakhir ada psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktis psikologis disebut psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok yang didasari atas proses fisiologis, neurologis atau psikososial. Psikologi memang merupakan ilmu yang telah mandiri, namun hal ini tidak berarti psikologi sama sekali terlepas dari ilmu-ilmu yang lain. Manusia merupakan makhluk yang dinamis serta terus mengalami perkembangan baik secara fisik, pikiran hingga interaksi sosialnya. Maka dari itu, psikologi membutuhkan ilmu-ilmu lain mempelajari kompleksitas manusia tersebut. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.